Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran unit uji kinerja pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 dengan menggunakan model pembelajaran PBL Problem Based Learning dengan pendekatan saintifik dengan materi permasalahan sosial dari mata pelajaran sosiologi tahun ajaran 2023-2024. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita bertemu kembali dengan Bapak mata pelajaran sosiologi. Kali ini kita pembelajaran dengan materi permasalahan sosial. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, Bapak absen terlebih dahulu ya. Ahmad Alisyara, kemudian Adinda, Aldi, Alinda, Andini, Arini, Aka, Azril, Dewanda, Lupa Saputra, Erisa, Ahmi, Lis Suryani, Iqbal Fauzan, Juanda Handoko, Duwita Kapian, Martin Setia Maulana, Aizal Kalama, Muhammad Atin, Muhammad Zilbi, Adin, Nur Ramadan, Nur Failah, Rahel, Raisya, kemudian Rames, Randy, Dipa, Riki, Salsa, Sapina, Sri Ayu, Talita, Juni Devina, ya semuanya. Terima kasih. Sebelum ke pembelajaran tentang materi permasalahan sosial, ini Bapak mau menanyakan dulu materi yang sebelumnya. Silakan siapa yang mau mengungkapkan atau menjelaskan materi yang sebelumnya. Merupakan suatu kelompok yang meliputi dua manusia atau lebih, di antara mereka terdapat interaksi. Oke, yang materi yang sebelumnya ya tentang apa? Kelompok sosial. Dalam kelompok sosial tadi itu semua sudah pada dipahami. Nah, sekarang kita lanjut ke materi tentang permasalahan sosial. Tujuan pembelajarannya hari ini yaitu menjelaskan satu jenis permasalahan sosial di ranah publik dengan benar, kemudian mengumpulkan dampak permasalahan sosial terhadap kehidupan publik dengan jelas, kemudian mengidentifikasi satu jenis permasalahan sosial yang ada di masyarakat sekitar dengan benar. Kemudian yang keempat, mengumpulkan rasa ingin tahu tentang berbagai permasalahan sosial di masa, misalnya kemiskinan, kriminalitas, kekerasan, kesejahteraan sosial, ekonomi, dan ketidakadilan. Itu tujuan pembelajaran hari ini.
IPA. Nah, sebelum ke materi yang akan dijelaskan, silakan kalau ada yang mau bertanya tentang permasalahan sosial, karena materi ini sangat familiar. Materi ini sangat familiar di masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari kita suka mengalaminya tentang permasalahan sosial. Dua hal penting yang terkait dengan definisi masalah sosial. Yang pertama, elemen objektif menyangkut keberadaan suatu kondisi sosial. Kemudian kedua, elemen subjektif menyangkut keyakinan kita bahwa kondisi sosial tersebut berbahaya bagi masyarakat dan diatasi dan harus diatasi. Kemudian masalah sosial dapat didefinisikan sebagai kondisi sosial yang dipandang oleh suatu masyarakat berbahaya bagi masyarakat dan harus diatasi. Kemudian permasalahan sosial antara masyarakat dengan masyarakat yang harusnya berbeda-beda. Apa yang mempengaruhinya? Yaitu nilai keyakinan, pengalaman hidup dan periode sejarah. Itu definisi permasalahan sosial. Kemudian faktor penyebab permasalahan sosial. Ya. Berapa? Kenapa faktor penyebab permasalahan sosial itu timbul dari masalah sosial ini? Karena apa? Kekurangan dalam diri manusia. Kemudian kelompok sosial yang disebut pada faktor ekonomis, biologis, psikologis dan sosial budaya, itu kata kuncinya. Kemudian di situ dijelaskan kembali bahwa dalam menentukan suatu permasalahan sosial, sosiologi menggunakan beberapa ukuran. Satu, apa ukurannya? Sebagai atau terlihatnya perbedaan yang antara nilai dengan kenyataan. Kemudian asal sumber permasalahan terjadi, kemudian akibat yang ditimbulkan dari suatu kejadian peristiwa, adanya orang atau masyarakat yang menentukan, kemudian perhatian masyarakat terhadap suatu kejadian, kemudian dapat terbaikinya suatu masalah sosial. Ini adalah tentang faktor penyebab permasalahan sosial. Kemudian dari faktor tersebut timbul berbagai jenis permasalahan sosial di dalam negeri. Misalnya satu kemiskinan sebagai masalah sosial. Secara sosiologis, masalah kemiskinan timbul sebagai akibat adanya lembaga masyarakat tidak berfungsi. Kemudian bentuk kemiskinan apa? Ada dua, yaitu kemiskinan absolut dan relatif. Selain itu terdapat bentuk-bentuk kemiskinan. Bentuk-bentuk kemiskinan yang sekaligus faktor penyebabnya yaitu kemiskinan kemudian dan struktural. Itu adalah bentuk dari kemiskinan. Kemudian selanjutnya faktor penyebab kemiskinan. Misalkan apa? Menurut Henry Zeus, penyebab utamanya apa? Pribadi dan monopoli individu atas anak. Kemudian tamak apa? Kemiskinan terjadi karena eksploitasi kaum pekerja oleh kaum kapital. Kemudian dari Robert Malthus mengatakan kemiskinan terjadi karena jumlah penduduk cenderung untuk meningkat menurut daya ukur, sedangkan produksi bahan makanan meningkat. Kemudian kemiskinan dapat disebabkan oleh faktor pribadi, geografi, ekonomi dan sosial. Kemudian dari faktor kemiskinan adalah kebijakan mengatasi kemiskinan. Gimana mengatasinya? Adanya kebijakan dari atau program pemerintah atau daerah yang dilakukan secara sistematis. Misalkan apa? Bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi, kemudian
program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi misalkan atau program simpanan keluarga sejak kemudian kartu Indonesia Pintar. Apa permasalahan sosial terhadap kehidupan publik tadi apa satu? Ketidakadilan. Tujuannya kesenjangan sosial ekonomi. Kemudian kesenjangan sosial ekonomi adalah rasa tidak puas atau kecewa. Kemudian dampak dari kemiskinan antara lain meningkatkan angka putus sekolah. Kemudian kriminalitas berakibat rusaknya sasaran hidup masyarakat karena hadiah yang dirugikan. Kemudian mengganggu stabilitas nasional dan keamanan. Selain itu kejahatan berat seperti korupsi, teroris, pengendalian narkoba, kemudian dapat merusak serta menentukan eksistensi bangsa dan negara. Di negara kita terjadi itu jadi korupsi, kemudian ada teroris, kemudian pengedaran narkoba. Contohnya negara kita juga banyak. Pemecahan masalahnya. Nah, ini. Pemecahan masalah dari permasalahan sosial ini terbentuk menurut Surya Sumanto kan metode cara yang digunakan untuk memecahkan masalah apa? Preventif dan defensif. Kemudian selain itu apa? Upaya yang dilakukan untuk manusia adalah dengan melakukan kesenjangan dari mana? Dari pemerintah. Misalnya apa? Mengatasi sosial antara lain program PKH, kemudian KKS. Di sini ada yang punya PKH, ada orang tuanya. Kemudian KKS, kemudian kartu Indonesia Pintar KIS, kemudian kartu Indonesia Sejahtera. Nah ini kebijakan dari pemerintah, program-program yang disalurkan oleh pemerintah. Gunanya untuk memecahkan masalah sosial, ekonomi, kemiskinan, dan kesenjangan sosial ekonomi. Adapun untuk memecahkan masalah sosial kriminalitas apa? Mengeluarkan undang-undang hukum pidana. Selain ada aparat keamanan, ini yang lebih utama adalah undang-undang hukum pidana untuk pemecahan masalahnya. Nah, terima kasih. Mari kita diskusikan. Boleh dibuat kelompok. Silakan. Kelompok ini 1, 2, 3, 4. Boleh lah kelompok. Silakan.
Terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan kelompok 1. Bukan doa ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan dampak permasalahan sosial yang ada dalam masyarakat. Menegakkan tingkat kriminalisasi adanya kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin, adanya perpecahan kelompok perilaku mengecam dan menyakitkan penampilan. Bagaimana pemecahan keluar dari permasalahan sudah di atas. Pemerintah melakukan pembinaan pembinaan usaha karena tidak stabilnya faktor kebudayaan mengajar kita mendidik konflik antar suku diskriminasi lingkungan dan budaya. Ya, kelompok 1 ada pertanyaan, silakan. Nama, sebutkan. Nama saya Istri Kami. Saya akan bertanya bagaimana solusi atau cara mengatasi kemiskinan. Silakan tadi. Bagaimana solusi? Silakan yang mau jawab. Kemiskinan tadi ya? Kemiskinan? Silakan menjawab. Ya, tangan untuk kelompok 2.
masalah faktor ekonomi, kemiskinan, pengangguran, kesenjangan sosial, kecemburuan sosial, faktor penyebab terbesar terjadinya masalah sosial dalam minuman yang tidak memadai, kata hidup masyarakat yang buruk, faktor biologis, suara kelompok penyakit, menular, penyakit baru. Penyebabnya agen biologi antara lain virus, bakteri, jamur, dan parasit. Faktor psikologis, aliran sesat, gangguan jiwa, depresi. Saya digunakan untuk menganalisis perasaan mereka, mengumpulkan dan menganalisis informasi, merumuskan pikiran dan pendapat serta mengambil tindakan. Contohnya orang berdiri nama dalam mengatasi pengangguran. Sanksi membuka lapangan membuka lapangan kerja. Jadi kita jangan mau bekerja, tapi bagaimana orang lain bisa bekerja untuk kita, bukan? Jadi membuka lapangan kerja. Sekarang pengangguran di contoh aja di kita ya, misalkan adanya pabrik itu sudah pengangguran sudah mulai berkurang. Terus ada apa lagi? Selain pabrik, sana apa yang dikeruk tuh? Apa? Kenapa? Yang dikeruk tuh gunung pasir. Itu kan sudah menyerang pekerjaan. Yang sebelum bagus bisa adalah itu salah satu yang nanti paham? Adina sudah dimengerti? Ya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari hasil diskusi tadi, kemudian pemaparan video, kemudian penjelasan tadi dari Bapak, dari yang disajikan di PowerPoint, kita ambil kesimpulan dari materi pelajaran hari ini. Satu, apa? Dari definisi permasalahan sosial. Jadi yang dimaksud dengan permasalahan sosial itu apa? Hah? Apa tadi yang didiskusikan? Masalah sosial itu apa artinya? Tadi yang didiskusikan apa? Kondisi sosial. Ya. Kondisi sosial yang ada di mana? Masyarakat yang apa? Adanya apa? Adanya kesenjangan sosial. Kemudian dari definisi kita ambil dari faktor permasalahan sosial apa aja tadi? Ada berapa? Ada 4. Tadi faktor ekonomi, kemudian psikologis, kemudian kemudian salah satu permasalahan sosial
akuntansi ke polisi? Ya.